mungkin si keluarga ini tidak memberikan lagi tumbal. Mendekati itu kamar, ternyata kamar yang seberangnya itu tiba-tiba ada bunyi duak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi di Yang Seram. Seperti biasanya guys, kita mengangkat tentang urban legend di Surabaya. Kali ini bahasnya tentang apa ini? Kemarin kan kita sudah beberapa urban legend ya, Iya, yang di Surabaya. Kayaknya sekarang yang paling paling terkenal lah di Surabaya itu Rumah Hantu Darmo. Wah, ini kita di ruangan yang mendukung sekali dengan Rumah Hantu Darmo. Mantap. Kalian ada yang tahu nggak Rumah Hantu Darmo? Wah. Atau bahkan ada yang sudah masuk belum di sana? Kalau sudah, mungkin bisa komentar pengalamannya apa, Ging, ya. Entah di sana ketemu siapa kayak orang jualan bakso ternyata bukan jualan bakso, atau apa gimana? Tuh berat. Langsung komen aja. Ya, okay. Kita akan cerita mengenai Rumah Hantu Darmo setelah ini. Rumah Hantu Darmo, sebuah rumah yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Rumah yang berdiri di kawasan elit Surabaya ini berbanding terbalik dengan misteri dan seramnya rumah ini. Bagaimana kisah misteri dari Rumah Hantu Darmo ini? Saksikan di Yang Seram kali ini. Kembali lagi di Yang Seram. Wow. Kita kembali membahas tentang Rumah Hantu Darmo, Ging. Wah, ini dia nih. Gimana Ging? Mantap ini. Rumah Hantu Darmo tuh rumah mewah. Sahabat semua, mewah banget. Dia itu berada posisinya di Surabaya Barat. Surabaya Barat. Jadi termasuk di perumahan ini itu rumahnya besar-besar guys, mewah-mewah memang. Bukan rumah yang kecil-kecil. Jadi memang bangunannya di area Rumah Hantu Darmo ini memang yang besar-besar banget. Perumahan elit ya. Perumahan elit banget. Perumahan banget. elit. Jadi Rumah Hantu Darmo ini memang kondisinya dia ya sudah besar banget, dan memang kalau rumah besar penghuninya sedikit kan juga udah bisa kayak gimana gitu toh, Ging, ya. Apalagi ini di Rumah Hantu Darmo ada ceritanya, kok bisa jadi gitu, itu gimana gitu. Jadi ceritanya gini, sahabat seram semua. Rumah Hantu Darmo itu berdiri tahun 1985. Lama banget tuh, Ging. Itu sudah sangat tua sebenarnya. Cuma memang karena di rumahan elit, mereka mungkin punya uang banyak ya. Jadi bangunan tuh tetap terjaga dengan rapih lah. Sampai peristiwa-peristiwa seram yang terjadi itu terjadi di rumah itu. Dan sekarang memang rumahnya sudah terbengkalai sekali. Sudah terbengkalai. Bahkan dulu sempat banyak teman-teman konten kreator yang membuat cerita konten di situ. Tapi katanya kayaknya sekarang nggak boleh, sudah nggak boleh, ditutup ya kalau nggak salah ya, nggak bisa masuk ya. Jadi sudah dibeton, di pagarnya dibeton. Memang ada celah sedikit sih pintu, cuma sudah tidak boleh dimasuki lagi. Tapi kalau kalian pengen ke sana, pengen lihat rumahnya sih masih bisa. Tapi kalau masuk itu sudah nggak bisa sekarang. Ya mungkin karena mengganggu, Ging, ya. Orang-orang di sana ya terlalu ramai.
Terus jangan salah teman-teman, ada cerita kisah rumah yang memang hampir mirip-mirip dengan rumah hantu Darmo. Oh gitu King ya. Fotonya salah. Jadi ada di Jakarta itu namanya cerita serem itu Rumah Hantu Pondok Indah. Di Surabaya punya cerita Rumah Hantu Darmo. Banyak yang fotonya itu salah, rumah hantu Pondok Indah ditempelin foto Rumah Hantu Darmo. Kita banyak lihat tuh, loh ini salah, ini Rumah Hantu Darmo sebenarnya. Jadi Rumah Hantu Darmo itu tadi dibangun ya tahun 1985. Terus dibangun oleh satu keluarga yang memang kaya raya, suami, bapak, ibu dan beberapa anak lah itu ada di situ dengan pembantu rumah tangga. Nah, ceritanya ada beberapa versi ini Mas Dani yang menyebabkan kenapa Rumah Hantu Darmo itu bisa seseram itu. Gimana tuh King? Cerita yang versi pertama nih. Versi pertama itu ceritanya adalah harta yang didapat sama keluarga itu ternyata harta yang kurang bagus teman-teman, hasil dari pesugihan. Waduh. Nah, pengen kalau kaya pesugihan cepet, berarti minta tumbal dong. Tumbalnya itu kalau berdasarkan cerita-cerita yang ada yang kita gali di sana itu, tumbalnya itu nyawa manusia. Waduh. Korbannya tuh manusia. Ngeri sekali. Mintanya tumbal manusia, sahabat seram. Kan nggak mungkin dikasih terus King. Nah itu dia. Jadi sudah beberapa jalan sekian lama mungkin si keluarga ini tidak memberikan lagi tumbal ke makhluk yang mereka minta pesugihan itu Mas Dani. Jadi mungkin menyebabkan makhluk yang memberikan mereka pesugihan, memberikan mereka kekayaan itu marah kepada keluarga ini. Saking kayanya ini keluarga sampai punya itu Mas, kapal persiar yang kecil itu loh, yah disebutnya yah. Jadi kapal kalau tahun sendiri segitu punya itu berarti sudah kaya banget itu King. Iya, sultan-sultan yang ada sekarang tuh Andara, Sultan Bintara tuh lewat lah. Ngeri banget, tahun segitu loh sudah punya kayak gitu ya, sudah wah banget lah gitu. Banget lah. Nah, mereka ingin berpindah tempat tinggal mereka. Udahlah, mungkin udah nggak mungkin nih di sini. Mereka ingin pindah ke tempat yang lain, ke luar pulau lah, dari Pulau Jawa. Tapi sayangnya anak yang kecil ini, yang paling kecil yang baru lahir beserta pembantu rumah tangga itu tidak dibawa. Kenapa tuh King? Karena memang anaknya masih belum cukup umur lah. Gitu. Mungkin juga nih ada ceritanya juga. Berarti bahwa ditinggal di situ. Anaknya ini bakal ditumbalin aja lah gitu. Udahlah dikasih aja gitu. Itu serem banget kan, anak sendiri ditumbalin. Akhirnya yang lain berangkat lah naik kapal itu, tapi di tengah perjalanan kapal itu karam ternyata. Nggak tahu itu gimana kejadiannya, mungkin kena batu karang atau apalah. Masih belum jelas guys ya, maksudnya kapalnya ini tidak ada cerita. Masih belum ada ceritanya. Akhirnya satu keluarga itu tewas lah di situ, hilang lah peradabannya. Terus kemudian yang masih tinggal ini si anak kecil ini sama si pembantu rumah tangga. Terus diurus lah sampai besar sehingga rumah itu menjadi hak miliknya si anak itu kan yang kecil tadi. Nah, dirawat sama si pembantu rumah tangganya itu. Nah, cerita versi keduanya itu sebelum itu si anak itu katanya si anak kecil itu katanya masih hidup, sahabat semua, sampai sekarang. Masih hidup sampai sekarang. Nah, ini yang teman-teman mungkin punya cerita pengetahuan tentang si anak itu, monggo kirim komentar ke kita atau DM ke kita biar kita tambahin lagi nih ceritanya tentang Rumah Hantu Darmo. Jadi cerita baru kan? Iya, mungkin ada tambahan-tambahan. Karena kan memang namanya juga masih mitos King ya. Ada cerita simpang siur sana sini masih banyak lah. Tapi yang memang yang pasti Rumah Hantu Darmo itu sudah kosong lama banget sudah guys. Itu sudah mungkin nanti bisa ditampilkan fotonya King, fotonya nanti sekarang fotonya. kondisi terkini. Nah, terus
cerita versi keduanya adalah setelah anak ini dewasa, anak ini ingin meninggalkan itu rumah. Karena mungkin ya cerita-cerita itulah dia mungkin keinget sama keluarganya dan lain-lain lah. Anak ini pindah ke tempat lain bersama si pembantu rumah tangga, disewakanlah itu rumah ke orang lain. Akhirnya adalah penyewa yang tinggal di situ, satu keluarga lagi. Satu keluarga, bapak, ibu, dan beberapa anak. Kisah tragisnya adalah rumah itu dirampok. Waduh. Dirampok dan Dibunuh. satu keluarga dibantai habis di situ. Tidak ada yang tersisa. Nah, itu yang membuat rumah hantu Darmo ini tambah serem lagi, sahabat semua. Jadi keluarga yang menyewa tempat itu mati semua, dibantai oleh si pencuri yang ingin mengambil hartanya. Mengambil harta. Tapi yang menarik adalah yang tanya si pencuri ini juga mati di situ. Waduh. Sebelum sempat keluar rumah, dia mati juga di situ, teman-teman. Jadi ngeri. jadi siapa nih yang membunuh si pencurinya ini? Siapa yang menyebabkan perampok ini bisa mati di situ? Itu kan ya, di luar nalar juga ya. Mereka merampok, tapi mereka mati juga di situ. Nah, itulah. Jadi akhirnya rumah itu menyimpan misteri itu sampai sekarang tidak ditempati, sahabat semua. Jadi dibiarkan terbengkalai itu. Jadi memang kalau kita rumah-rumah seperti itu ya pasti menyimpan energi-energi negatif lah ya, energi-energi negatif lah. Jadi banyak orang-orang yang datang ke situ atau melewati rumah itu katanya banyak diganggu, termasuk tukang-tukang jualan, Mas Dani. Jadi ada beberapa pengalaman yang dia Kim punya pengalaman juga di situ. Ada cerita. Nah, ini sebelum cerita itu ya. Jadi banyak yang pedagang-pedagang lewat situ, terus dipanggil, dibeli, ternyata pas lagi ditungguin kok nggak keluar-keluar nih. Oh, dia nganggapnya di situ memang ada orang. Ada orang yang beli. Tapi setelah ditegur sama si pihak security, Mas ngapain di sini? Ini dagangan saya ada yang beli di dalam. Loh, ini rumah kosong, itu dilihat dulu dong. Pas dilihat rumahnya memang sudah hancur gitu, sudah. Loh, ini rumah jelek ternyata gitu. Memang nggak ada orang di situ. Banyaklah tukang-tukang seperti itu. Nah, pengalaman pribadi nih saya ya, yang saya alami ya sama teman-teman, kebetulan waktu itu sama teman-teman konten kreator ya. Berarti masih boleh masuk waktu itu ya? Waktu itu saya masih boleh masuk. Dan ilalang tuh udah cukup tinggi. Terus saya bertemu dengan beberapa konten kreator di situ. Saya dan 2 orang kameramen sama si konten kreator itu, kita bertiga masuk tuh ke atas, Mas Dani, masuk ke rumah. Walaupun saya takut juga, ngeri juga kan. Yang 2 itu memang bikin konten dia. Memang bikin konten. Jadi saya tuh diajak aja gitu. Ayo Mas masuk, ikut bareng kita gitu. Oke. Padahal deg-degannya minta ampun tuh sama semua. Nekat aja Mas. Nekat masuk, lewatin ilalang itu kan. Ya, itu memang ada jalannya, jalan setapak gitulah. Malum lah, ilalang kiri kanan tinggi, cuman waktu itu banyak konten kreator yang sudah membuat jalur lah ke dalam. Masuk ke dalam rumah, kita ngelihat rumahnya seperti apa. Memang waktu itu sudah rusak ya. Sudah rusak banget. Sudah hancur banget lah rumah itu, tapi memang ada beberapa bagian yang masih masih ada sisa lah, termasuk ada pintu-pintunya sedikit lah gitu. Waktu kita naik ke lantai 2, terus di situ ada 2 kamar, dan kamar yang pertama itu adalah kamar yang katanya itu sering orang-orang melihat penampakan wanita di jendelanya. Jadi kalau orang lewat situ tuh sering ada hantu perempuan berdiri di jendelanya. Nggak tahu cantik apa enggak tuh guys. Mungkin digodain kali ya sama orang-orang. Jadi menampakkan diri. Kalau aku sendiri sih nggak tahu ya, karena belum pernah ke situ ya. Cuman memang ceritanya sudah tahu lama banget. Itu kan ceritanya kan sudah lama banget dan terkenal di Surabaya Barat. Paling terkenal karena rumah itu. Ya rumah elit lah, di perkampungan elit, tapi ada sebuah rumah yang menyimpan misteri yang sebegitu besar itu kan pasti terkenal banget gitu.
kalau rumahnya gubuk-gubuk kecil-kecil mungkin ya banyak lah gitu. Tapi ini kan rumah besar gitu, rumah mewah. Saya naik ke atas, langsung ke kamar tujuan. Kamar yang sering ada penampakan wanita itu. Ayo kita ke situ. Langsung lah itu sama konten kreator. Saya di paling belakang itu guys. Udah malum lah, paling penakut deh, di belakang aja udah. Saya jalan, mendekati itu kamar, ternyata kamar yang seberangnya itu tiba-tiba ada bunyi duak. Saya nggak tahu tuh bunyi apa tuh. Duak gitu. Pas kita lihat, memang tuh pintu kayunya itu bukan pintu kayu asli, bukan kayu asli. Jadi itu memang sudah ditutup kayak kayu gitulah, berupa pintu lah. Glek, nutup. Langsung lah itu kaget. Apaan tuh? Udah disambut nih gitu. Si konten kreator seneng. Wah, udah disambut nih. Semakin tambah semangat lah. Saya merinding. Saya udah deg-degan. Aduh, udah disambut lagi kan. Masuklah kita ke kamar itu, terus kita syuting sebentar. Terus kita keluar, kita menuju kamar itu, kamar yang tadi ada bunyi seperti pintu ketutup itu. Nah, pada saat kita menuju situ, berapa langkah, balik kamar yang tadi kita masukin, bunyi itu. Wah, bunyi lagi apa ini gitu kan? Kayak persis kayak pintu ditutup. Cuman kalau pintu ditutup itu kan pasti ada bunyi keseret kan. Yeah. Tapi ini nggak ada sama sekali gitu, bunyi-bunyi seretan itu nggak ada sama sekali. Setelah itu kejadian bunyi kedua itu langsung Mas Dani. Langsung apa gitu? Langsung saya izin keluar. Karena saya nggak berani melanjutkan teman-teman. Saya langsung oke, sampai di sini ya, saya turun. Loh, yang dua tadi masih lanjut. Masih lanjut. Mereka lanjut. Nggak tahu gimana ceritanya di dalam, saya turun keluar, saya bilang, sudah cukup. Kok duluan Mas? Iya, udah. Saya sudah disambut, saya bilang gitu. Akhirnya saya turun di situ, ketemu sama konten kreator yang lain, bertukar nomor telepon, bertukar cerita. Mungkin ada suatu apa-apa gitu. Terus akhirnya saya pulang duluan. Waktu itu saya dikirimi foto hasil jepretan tuh. Hasil jepretan salah satu konten kreator yang mengarah ke kamar yang sering dibilang ada wanita itu. Nah, setelah foto itu dinaikin mungkin brightness-nya atau apanya lah, kontrasnya di lain-lain, itu memang jelas sekali di situ tuh. Ada penampakan sosok wanita. Ada sosok wanita di situ berdiri. Ya, memang kalau kita lihat itu samar lah, tapi setelah dinaik-naik itu tuh kelihatan jelas di situ. Itu dibagiin tuh di orang-orang yang waktu itu hadir di situ. Ya lumayan lah. Waktu itu sampai rumah dan nggak bisa tidur akhirnya teman-teman semua. Nah, itu sih cerita pribadi ya. Mungkin cerita yang lain itu selain ada satu cerita yang cukup dikenal itu supir taksi Bluebird. Boleh sebut merek ya. Supir taksi nganter gitu di sana. Jadi gini, nganter ke sana. Jadi supir itu mengantarkan penumpang dari daerah mana, minta diantar ke rumah tersebut. Supir itu penumpang itu turun, dia mau disuruh tunggu, katanya si penumpang ini mau ngambil uang dulu ke dalam, ditunggu nggak datang, supir itu nunggu berapa menit, kembali ditegur sama satpam, sama security, Pak ngapain? Oh Pak, saya lagi nunggu penumpang di dalam, katanya ngambil uang untuk bayar argonya gitu kan. Dibilang lagi, Bapak lihat ini rumah hancur begini gitu. Waktu itu mobilnya tuh sudah Avanza. Berarti kan tahun-tahun baru tuh kan, tahun-tahun baru. Loh ini rumah hancur Pak, rumah kosong, dibilang gitu. Loh, si supir yang ngelihat baru sadar lah itu bahwa rumah hancur lah, rumah jelek. Kalau soal taksi King ya, aku juga ada cerita ya mungkin next lah selanjutnya. Wah, ada cerita tuh kayak sama kayak gitu. Cuman ini cerita lain lagi. Penasaran kan teman-teman semua? Nanti ceritanya berikutnya. Nah terus cerita banyak lah, cerita yang akhirnya terbangun di sana. Banyak yang pedagang-pedagang itu lewat, terus dibeli, cuman pembelinya nggak ada, itu rumah sudah kosong, hancur dan lain-lain.
yang menjadi cerita urban legend sendiri itu akhirnya rumah. Rumah itu sempat setelah yang versi kedua yang satu keluarga dibantai itu, rumah itu sempat kebakaran. Sempat terbakar lah, kebakaran, cuma tidak seluruhnya, jadi sebagian area saja gitu yang kebakaran. Nah, kenapa akhirnya rumah itu jelek seperti sekarang itu karena dijarah sama orang-orang pada saat apa namanya malam-malam dicuri lah apanya, mungkin apa itu kan kayu-kayunya tuh kayu-kayu bagus sahabat semua, jadi jelas kayu-kayu jati mungkin lah ya, diambil-ambilin mejanya segala macem lah itu. Jadi sekarang memang sudah kosong semua di situ guys. Memang keadaannya kalau lihat dari depan itu sudah memang kayak bangunan yang belum jadi. So iya belum jadi, ya, terlihat banget jeleknya. Tapi memang bangunannya masih utuh ya, bukan bangunan yang ambruk gitu, enggak, masih utuh, cuman pernak-perniknya kayak jendela, kayak pintu itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Waktu saya datang ke situ masih ada tuh sahabat semua. Memang, tapi pintunya tuh sudah bukan pintu asli mas. Ya, sudah kayak pintu apa ya? Pintu yang dibuat gitu sendiri lah, dibuat dari mungkin dari ya, triplek lah ya, triplek, terus dia sekedar cuma buat tutup ya. Karena yang serunya rumah itu sejak kosong itu jadi tempat yang aneh-aneh teman-teman. Jadi ada orang-orang yang apa namanya buat mesum, yang buat pacaran di situ. Kemudian ada juga yang buat pesugihan. Kan bener sih. Kalau dua orang berkumpul, yang satunya setan. Oh iya cocok. Bener juga Mas Dani ini. Ini untuk kita berdua loh. Kalau satu lagi berarti waduh. Kelihatan nggak guys? Jadi memang gitu. Jadi memang tempat itu akhirnya jadi sarana yang kurang baik lah. Jadi buat mesum, buat pacaran dan lain-lain, buat yang muda-muda yang nakal-nakal lah. Kok bisa ya ada kesempatan kayak gitu? Nah itulah makanya kenapa dibuat pintu itu loh. Pintunya dibuat kayak triplek gitu ya, itu disitulah mereka berbuatnya lah. Jangan dicontoh ya sahabat semua, jangan dicontoh. Kurang baik itu. Itu cerita dari Rumah Hantu Darmo yang saya alami sendiri saat itu bersama teman-teman konten kreator. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin, monggo komentar atau DM ke kita, atau teman-teman pernah ngalami sendiri di sana. Ya. Ayo cerita bisa ke kita. Berbagi cerita di komentar lah. Kita undang ke sini, jadi teman-teman gimana apa yang teman-teman alami gitu. Kembali lagi di Yang Seram. Kita tadi sudah membahas tentang Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo. Mungkin kalian ada cerita-cerita apa, atau mungkin ada keinginan coba bahas ini dong, apa gitu. Bisa kita kesana lah. Langsung aja komen-komen di sosial media kita, di YouTube sini juga boleh, di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Nanti langsung pasti kita respon kok guys. Pasti kita respon dan pasti kita bahas. Dan jangan lupa di subscribe biar nanti ada kelanjutannya. Kan aku mau cerita tadi. Iya, ceritanya itu tadi. Ada cerita cerita lain guys. Kita mendengar cerita. biar mengikuti terus ya cerita-cerita tentang kita ini gimana. Karena kita memang sering istilahnya mencari cerita-cerita seram yang ada di Surabaya. Saat ini memang di Surabaya. Tadi kita sudah bahas. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bakalan keluar di tempat lain. Tadi saya sudah bahas dikit tentang Rumah Hantu Pondok Indah tuh di Jakarta tuh. Di daerah Pondok Indah di Jakarta Selatan yang juga menyimpan misteri. Nanti ada videonya guys. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton, dan terima kasih yang untuk subscribe udah sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.